Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lubuk Basung beserta jajarannya, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru, serta karyawan dan karyawati SMK Negeri 1 Lubuk Basung, dan hadirin yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Dalam kegiatan aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif di SMK Negeri 1 Lubuk Basung. Untuk mengawali acara ini, lebih baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dan arahan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Wakil Bidang Kurikulum, Ibu Dian Megasari SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat hadir di ruangan ini untuk menyaksikan paparan tentang aksi nyata penyelarasan pemahaman budaya positif. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta staf administrasi yang telah menghadiri undangan untuk diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Lubuk Basung yang nantinya akan dipresentasikan oleh 4 orang CGP dari SMK Negeri 1 Lubuk Basung. Yang pertama itu adalah Bapak Zendri Formen SAG MPD. Yang kedua Ibu Mayura Megasari Eskom. Yang ketiga Ibu Mary Nursevita SPD. Dan yang keempat adalah Ibu Lisa Lestari SPD. Baiklah Bapak Ibu, di sini pengantar atau pengarahan dari sekolah mengenai diseminasi budaya positif ini, yang mana diseminasi itu adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar memperoleh informasi, timbul kesadaran untuk menerima informasi tersebut dan menerapkan informasi tersebut. Jadi pengembangan budaya positif di sekolah adalah tugas kita semua, Bapak Ibu guru maupun staf administrasi sekolah. Terakhir Bapak Ibu, diharapkan dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu CGP kita nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing nantinya. Mungkin itu pengarahan dari kami. Nanti kita akan menyaksikan paparan atau presentasi dari masing-masing CGP tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan materi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Agam. Bapak Zendri Formen SAG MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu guru hebat yang saya hormati, pertama kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menjadikan ibadah bagi kita semua. Salawat beserta salam marilah kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad beserta sahabat beliau yang telah membawa umat manusia minazulumati ila nur. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Zendri Formen SAG MPD, guru SMK Negeri 1 Lubuk Basung, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Agam. Berikut kami saat ini menyampaikan aksi nyata yaitu penyebaran pemahaman budaya positif modul 1.4 ke rekan guru SMK 1 Lubuk Basung. Bapak-bapak, Ibu guru hebat semuanya, sebelum kita mulai dari penyebaran pemahaman ini, pertama dulu saya cek kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu semuanya semangat? Semangat. Kalau kita semangat, mari kita
Coba dengan semangat pagi semuanya. Bapak Ibu, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Kita ulang kembali supaya menarik. Ya. Ulang Bapak Ibu, pakai luar biasa. Ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tapi Bapak Ibu, supaya terbuka konsentrasi kembali, saya akan adakan ice breaking sedikit dengan satu kalimat saja Bapak Ibu. Ya, jadi kalimat clue-nya jika maka. Jadi pikirkan saja Bapak Ibu di kepala masing-masing apa yang terlintas jika titik-titik satu kalimat, maka titik-titik satu kalimat. Jadi sekarang saya tanya contohnya Bu As, jika ya, apa yang terpikir di Bu As? Saya tanya Bu Edi, apa pula yang terpikir dalam hatinya maka? Nah, jadi gabungkan kalimatnya, kira-kira apa yang terjadi? Ya, baik Bapak Ibu, kita coba. Clue-nya jika titik-titik maka titik-titik. Saya minta kepada Ibu Lisa, jika satu kata. Kaya. Jika kaya, coba Elmita, titik maka sukses. Berarti cocok dia. Ya, ini cocok tuh. Ya, ini yang ada masalah. Jika titik, jikanya tidur, makanya kenyang. Ya, nah, ini bayangannya. Ya, ini pas. Ya, kita coba pikir. Jika titik rajin, maka titik belan pandai. Ya, baik. Ya, kita cukupkan speaking kita. Semoga Bapak Ibu dalam kegiatan ini kita semangat dan bisa kita sebarkan budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sekarang sebagai kalimat pemantiknya, ya kita buka pertanyaan, apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Kira-kira Bapak Ibu siapa bisa menjawab? Ya, ya silakan Mas. Ya. Karena akan menghasilkan siswa-siswa yang memiliki jiwa positif. Mereka akan menjadi anak yang bersemangat dan akan sukses insya Allah. Baik, kita beri aplaus ke Mas ya. Jadi dengan adanya budaya positif akan menimbulkan siswa yang sukses. Baik lagi Bapak Ibu, ada lagi? Apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan kita? Apalagi yang bisa? Ya, silakan Bu Lisa. Budaya positif bisa menghilangkan prasangka buruk. Ya, bagus. Kita beri aplaus ya. Budaya positif bisa menghilangkan prasangka buruk. Jadi positif selalu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah itu adalah menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah sangat penting. Kenapa? Karena dengan budaya yang positif akan memberikan kebaikan bagi warga sekolah, yakni merasa diri aman, nyaman, sehingga proses pendidikan berjalan dengan lancar dan tujuan pendidikan akan tercapai. Jadi kelola aman, nyaman kita Bapak Ibu, sehingga ide-ide kreatif, inovasi itu akan muncul. Dan siswa kita pun untuk datang ke sekolah merasa tertarik dan merasa rugi dia kalau tidak sekolah. Nah, akan lagi siswa kita yang akan loncat pagar, terlambat datang sekolah. Kenapa? Karena dia sekolah adalah tempat kenyamanan dan ketentraman, sehingga apa yang diinginkannya tercapai. Itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ya sebagai seorang pendidik, ini pertanyaan kembali, kita selaku seorang pendidik atau pemimpin sekolah, wakil kepala sekolah, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di sekolah? Nah, kira-kira nih Bapak Ibu supaya saya jawab nih. Ya, kita selaku guru atau kepala sekolah atau wakil atau ketua jurusan, bagaimana kita bisa menciptakan
senjata penyebaran pemahaman ini menghendaki dari calon guru penggerak itu bisa diterapkannya, disebarkan kepada bapak ibu yang lain, sehingga kita saling berkolaborasi dan semoga kita akan semakin baik untuk yang kamu serta. Jadi bapak ibu, kita lanjut saja. Jadi sebagai seorang pendidik itu, upaya yang dilakukan secara positif pertama menggunakan metode belajar yang tepat dan bervariasi menyenangkan. Jadi kalau seorang guru itu bapak ibu, agar budaya positif itu bisa terwujud di kita, pertama kita dalam kita mengajar itu adalah metode yang tepat. Apa maksud yang tepat? Yang disukai siswa. Kalau kita menggunakan infocus ataupun media, pilihlah media yang menarik. Jangan nanti kita tampilkan gambar boneka terus ya. Atau kita bicara tentang langit tapi ronteng aja dilihat. Ya, kalau ada buntu langit bawa keluar. Ya, buntu laut ada ketikku. Ya, jangan kita cerita laut di sini. Mana laut Pak? Mana laut Pak? Nah, jadi yang bervariasi itu seperti itu, menyenangkan. Kadang kita temui siswa baru dibuka udah tidur. Apalagi teknik sepeda motor, bapak ibu laki-laki semua, ya kalau jam 1:30 itu udah mulai dia. Tiarap, ya bahkan ketika dibawa ke masjid, silakan tidur semuanya. Nah mau juga. Tapi ketika dia berdiri dari tidur tadi, coba apa yang terpikir ke kepala kamu, baru pusing dia. Saya sudah pernah coba bapak ibu, Pak kita mulai masjid, oke. Ya silakan, apa terserah kamu silakan. Ada yang tidur, ada menapis, nanti biarkan. Tapi selesai nanti, silakan kamu sampaikan apa yang kamu dapati tadi, baru dia silakan. Berarti apa? Dan nyuruh tidur saya punya deh. Ya, bisa dia. Apa yang kamu dapat? Coba kamu pidato deh. Coba kamu sholat berjamaah kan sholat Al-Fatihah satu. Ya, jadi artinya bapak ibu, kita ikuti apa yang sebenarnya ketika anak itu di jam itu yang bervariasi, ya. Kemudian yang kedua bapak ibu, itu kita agar menciptakan budaya positif itu adalah kita terapkan budaya 5S, ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, ya. Jadi ketika kita ketemu siswa ketemu kita, ya terapkan. Kenapa? Nggak ada lagi dia ketika kita bertemu dia diam saja. Bahkan dia tak kenal kita. Ini bapak ibu. Kemudian yang ketiga itu salat zuhur berjamaah di masjid bersama siswa. Jadi anak-anak kita itu merasa akrab. Ketika kita sampaikan kepada siswa, gurunya ikut. Inilah beberapa contoh untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita bapak ibu. Selanjutnya, apa sebenarnya budaya positif itu? Barangkali ini kita sudah terapkan nih bapak ibu. Cuma kadang-kadang kita belum tersentuh dari apa yang dimaksud tersebut. Ya, kalau kita lihat budaya itu apa? Budi dan daya. Budi tumbuh kembang. Jadi kita itu menumbuh kembangkan budaya yang baik. Nah, jadi kalau di sekolah budaya positif itu menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan. Untuk apa? Untuk mewujudkannya maka perlu disiplin yang positif di sekolah. Jadi bapak ibu, kita ingin nyaman, tentram, tapi tanpa adanya hal-hal yang lebih jelas, maka ini tidak akan juga terwujud. Tapi kalau untuk mewujudkannya perlu ada disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk mengadakan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi bapak ibu, selama ini kita akan mendengar ada peraturan sekolah, tata tertib
Sekarang tata tertib peraturan sekolah itu diganti dengan keyakinan sekolah namanya. Kalau untuk di kelas diganti dengan keyakinan kelas. Apa bedanya Pak antara peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan di sana ada namanya sanksi. Ada yang dirugikan. Tapi keyakinan kelas adalah di sana yang ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebaikan. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu, kita lanjut. Apa tolak ukur dari budaya positif yang akan kita terapkan? Pertama, terciptanya suasana atau lingkungan yang positif. Lingkungan positif ini adalah lingkungan yang baik. Yang kedua, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Jadi yang pelajaran ini tak berpihak ke guru, Bapak Ibu, kepada siswa pihaknya. Ya, ini bedanya. Kemudian guru dan siswa dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Jadi ketika kita menyuruh siswa kita tidak boleh terlambat, datang tepat waktu, gurunya duluan datang. Nih, ya, ketika kita menyampaikan kepada siswa untuk salat berjamaah, kita salat berjamaah. Itu yang budaya positif yang kita terapkan itu. Kemudian yang keempat, tolak ukur dari budaya positif itu adalah permasalahan mengenai pelanggaran tata tertib itu akan berkurang. Jadi biasanya tata tertib di sekolah itu keyakinan pelanggaran terhadap keyakinan sekolah itu akan berkurang. Jadi Bapak Ibu, supaya budaya positif ini bisa dilaksanakan, maka diperlukan langkah-langkah strateginya sebagai berikut. Pertama Bapak Ibu, disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin mengajarkan siswa bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini yang disiplin positif itu. Yang kedua, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Jadi kalau dirinya merasa bersalah, merasa terlambat, maka dia akan terlambat. Tapi kalau selama ini Bapak Ibu hanya kita yang menyampaikan siswa terlambat, maka dia walaupun diberi sanksi tetap terlambat. Bedanya. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian. Itu makanya dikatakan disiplin positif Bapak Ibu. Tapi kalau selama ini kita barangkali rambut siswa panjang 1, 2, tak juga kita potong. Itu bukan disiplin positif, masih negatif Bapak Ibu. Jadi makanya semakin kita masuk ke ranah ini, ya memang harus ya menyenangkan, menghamba kepada anak kata hadi itulah yang pendidikan. Ya, tapi kadang-kadang karena kita baru tahu, itu sulit kita nerima. Ya, sulit. Tapi yang dikehendaki dari pendidikan itu adalah disiplin positif tadi. Bapak Ibu, lanjutkan. Yang kedua, dalam menerapkan budaya positif itu adalah guru harus memahami motivasi perilaku siswa. Ya, jadi apa itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Bapak Ibu, yang namanya hukuman itu tidak boleh, ya, sehingga menyebabkan tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Jadi imbalan penghargaan itu nanti kita cek, udah benar nggak kita laksanakan. Ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri,
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Bagaimana posisi kontrol seorang guru? Pertama, masih menghindari untuk ketidaknyamanan. Jadi guru ini mengontrol siswa agar menghindari ketidaknyamanan hukuman. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu adalah motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu, kita selaku guru ini, kita berfungsi pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, yang kelima kita sebagai manajer. Jadi inilah posisi kontrol kita seorang guru ini Bapak Ibu. Apakah ini selama ini sudah kita terapkan atau bagaimana? Atau kita sebagai teman, atau penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau manajer, atau pemantau? Di manakah posisi kita masing-masing? Yang pada prinsipnya Bapak Ibu, kita ini adalah kelimanya. Ini Bapak Ibu, apakah ini sudah kita jalani? Sudah? Belum? Kalau belum, mari kita sama-sama nanti untuk bisa menerapkan hal ini di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, posisi kontrol seorang guru itu sebaiknya seorang guru itu adalah manajer. Dan itu adalah manajer Bapak Ibu. Apa maksudnya? Guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi ketika siswa bermasalah, dia sendiri yang mencarikan solusinya, bukan kita. Selama ini kita kan enggak. Siswa terlambat, kenapa terlambat nak? Ya, mobil ada. Selesai. Ya. Dalam hal ini bagaimana solusi? Kira-kira menyebabkan terlambat apa? Apa solusinya? Itu yang harus kita carikan Bapak Ibu. Kemudian posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya. Jadi siswa itu adalah manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif. Bapak Ibu, kira-kira sampai di sini ya posisi kontrol kita apakah sudah bisa kita lakukan Bapak Ibu atau sudah pernah kita lakukan? Saya yakin kita ini sudah berada pada posisi ini. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada namanya keyakinan kelas ini. Nih, keyakinan kelas itu adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru siswa. Ini maksudnya Bapak Ibu, ketika kita akan mengadakan proses belajar mengajar, kita membuat aturan sendiri kalau biasanya dengan siswa di lokal kita. Atau Bapak Ibu wali kelas bikin aturan di kelasnya itu sebagai wali kelas. Aturan itu maka sekarang ini namanya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Nah, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini Bapak Ibu, dalam penerapan keyakinan kelas ini, ya, pertama dulu adalah tanyakan pendapat siswa tentang apa masalah yang diharapkan di kelas ini. Jadi, tidak dari awal mulai Bapak Ibu. Kadang-kadang, ini maaf Bapak Ibu, saya selama ini ketika tahun ajaran baru masuk ke lokal itu, sebelum kita PBM, kita kenalan dulu dengan siswa. Karena siswa itu barangkali baru. Dan ketika sudah itu, kita sekarang membuat aturan belajar dengan Bapak. Kita tulis, pertama, tidak boleh terlambat. Kedua, bikin tugas, absen dan lain. Itu sekarang bukan begitu Bapak Ibu.
Sekarang adalah keyakinan kelas itu adalah tanyakan kepada siswa apa masalah yang diharapkan di kelas kita ini. Maka siswa ingin nyaman Pak, ingin belajar dengan baik. Nah, ada siswa mintalah pendapat siswa, artinya siswa silakan menyampaikan berbagai masalah apa yang dihadapinya. Pak, di lokal ini benar saya sering hilang Pak, tas awak robek Pak. Ketika itu semuanya, maka siswa membuat kalimat-kalimat positif sehingga ada nilai kebajikan dari keyakinan itu. Kemudian Bapak Ibu, eksplorasi ide dari siswa itu untuk mencapai kesimpian, bertanyalah harapan tentang kelas, apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas itu. Jadi artinya dari siswa itu dia sendiri mengharapkan kelasnya seperti ini, bersihnya seperti ini, mejanya seperti ini. Kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, meja itu kan papan coret semua. Ya, papan tuli, kok bisa papan tuli berubah? Kok bisa meja coret-coret semuanya? Ini. Tapi kalau sudah dia mengharapkan lokalnya bagus, rapi, bersih, ketika masuk kita ke lokal, nggak juru piket lagi. Ini kadang-kadang Bapak Ibu masuk kita, udah piket lah, belum kok. Sapunya nggak ada. Cari sapu dulu, setengah jam lah Bapak Ibu, baru piket. Kalau ini kita terapkan Bapak Ibu, dia ingin nyaman bersih kelasnya, maka dia datang ke sekolah, langsung dia sendiri yang piket. Ini Bapak Ibu. Kemudian ambil kesimpulan dari ide siswa itu. Artinya lakukan diskusi untuk mendapat umpan balik dari siswa tentang keyakinan kelas yang kita buat. Kemudian rubah ide keyakinan kelas menjadi, artinya buat poster atau tabel yang menampilkan keyakinan kelas itu disetujui atau tidaknya. Sehingga apa? Ya, siswa memahami. Jadi contohnya Bapak Ibu, kalimat yang kita buat itu adalah kalimat positif itu jangan berlari. Maka kalimat positifnya berubah menjadi berjalan. Jadi kata-kata jangan, tidak, dilarang itu adalah kalimat negatif. Ya, ketika kita mencegah anak, nak jangan berlari, itu kalimatnya negatif. Tapi sekarang kita bentuk dia kalimat positif, jangan berlari diganti dengan berjalan. Ya, itu bedanya Bapak Ibu. Ya, baik, sekarang kita lanjut. Sedikit lagi Bapak Ibu tentang keyakinan kelas yang bersikap positif Bapak Ibu. Jadi dalam keyakinan kelas itu kita menggunakan tabel T namanya. Jadi contoh tampaknya seperti apa. Jadi dari apa yang diberikan tadi kepada siswa, dia mengusulkan berdoa dan membaca surat pendek sebelum PBM. Maka tidak nampak seperti tidak berdoa dan membaca surat pendek sebelum PBM. Berpakaian rapi, tidak berpakaian rapi yang tidak nampak. Jadi kalau anak sudah berpakaian rapi dalam kegiatan kelasnya, maka dia tidak ada lagi yang tidak rapi. Baik Bapak Ibu, ya, terlanjutkan, ya. Jadi setiap anggota kelas itu melakukan tugas, ya, ada tabel Y namanya. Pertama, bagaimana kabar teman-teman semua? Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dan lanjutkan dengan baca ayat pendek. Jadi terdengar itu adalah terima kasih sudah meminjamkan pena kepada saya. Itu kira-kira kalimat yang inginnya yang berupa terdengar. Kemudian yang terlihat Bapak Ibu, seperti tadi kita menerapkan 5S, maka berperilaku dia akan menghargai guru temannya, sopan santun saat bicara, dan malu sebagian dari iman. Kemudian Bapak Ibu dalam menjelaskan kasus itu ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang jalan oleh guru atau orang tua
agar dapat menghasilkan siswa mandiri dan tanggung jawab. Jadi ketika anak kita bermasalah Bapak Ibu, ya contoh siswa pakai sepatu ke sekolah, pakai sandal, melanggar, maka dari segi institusi ini kita tak boleh untuk langsung memvonisnya kenapa dia pakai sandal. Akan tetapi adalah membawakan sifatnya budaya positif sehingga mereka sendiri merasa malu untuk pakai sandal. Jadi Bapak Ibu, praktik dari segi 3 institusi itu adalah pertama, menstabilkan identitas. Artinya setiap orang, kamu bukan satu-satunya yang melanggar sepatu. Ya, kamu bukan satu-satunya yang terlambat. Ya. Kemudian validasi tindakan, setiap orang punya alasan mengapa melakukannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang Anda butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Anda ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kalau anak kita sering terlambat tadi, ujung-ujungnya kan rugi dia Bapak Ibu. Kita tanyakan, Anda ingin jadi seperti apa? Oh saya ingin bupati Pak. Kalau ingin bupati, apakah terwujud tak kalau kita sering malas belajar? Maka dia sendiri yang menjawab. Itulah Bapak Ibu yang dikatakan praktek segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, yang pertama itu kita stabilkan itu sama tadi. Jangan kita, kamu setiap hari melanggar, itu tidak boleh. Malah kita, Bapak yakin, Bapak tahu semua kita tak luput dari kesalahan. Ya. Kemudian menggeser identitasnya gagal kepada identitas sukses. Kemudian berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan kita salah, besok kita nggak salah. Mudah-mudahan siswa Bapak, anak Bapak besok menjadi baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi validasi tindakan salah itu pertama berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, mengenali dan meyakini kebutuhan siswa, memperbaiki hubungan dengan siswa. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus dan support menjadi praktis. Ya, jadi Bapak Ibu, sebagai kesimpulan Bapak Ibu, ya peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas siswa. Tugas guru memberi tauladan yang baik, mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi, mengelola kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap murid dan lingkungan. Bukan tugas guru memaksa siswa. Bapak Ibu, bukan tugas guru marah dan menghakimi siswa. Bukan tugas guru pilih kasih. Bukan tugas guru memberi tugas di luar kemampuan siswa. Bukan tugas guru tidak melakukan refleksi diri. Ya, tugas siswa belajar, bertanya jika tidak paham, disiplin, bergaya positif, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap teman, guru, dan lingkungan. Bukan tugas murid adalah melanggar keyakinan kelas. Bukan tugas murid siswa adalah mengabaikan keyakinan kelas, merusak barang orang lain, mengerjakan tugas guru, malas belajar, dan berkelahi dengan teman. Itulah Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih
atas kehadiran Bapak Ibu. Barangkali ada Bapak Ibu yang bertanya, silakan. Mudah-mudahan dengan penyebaran pemahaman budaya positif ini bisa kita terapkan sehingga terwujudlah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan dan saya kembalikan kepada protokol dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa semuanya? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik, kita mulai sedikitnya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ulang kembali. Ulang. Ya. Ulang lagi. Tangannya diangkat sedikit supaya semangat. Ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Semoga siswa Bapak semangat semuanya pada pagi. Sekarang kita Bapak sampaikan bagaimana kita untuk menerapkan budaya positif di kelas kita. Budaya positif. Ya. Apa itu budaya positif? Jangan tahu? Apa itu budaya positif? Budaya itu adalah tumbuh kembang positif yang baik. Jadi sekarang kita akan membuat bagaimana budaya positif ini bisa kita jalankan dan kita terapkan di kelas kita. Sehingga dalam kita belajar sehari-hari khususnya dengan Bapak, siswa selalu melaksanakan budaya positif ini. Sehingga kita aman, nyaman, tenang dalam proses belajar mengajar. Jadi dalam menerapkan budaya positif ini ada kita bikin aturan itu dinamakan dengan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas. Nah. Jadi kalau dulu itu namanya aturan kelas. Bagaimana kelas ini berjalan dengan baik, kelasnya bersih, kelasnya rapi. Itu dulu namanya adalah aturan kelas. Jadi di aturan ini itu ada kata-kata kalimat negatif. Apa kalimat negatif? Kalimat yang tidak baik. Contoh, dilarang membuang sampah. Nah, jadi dilarang terlambat datang ke sekolah. Jadi kata-kata dilarang itu sekarang dijadikan dia menjadi aturan kelas hanya datang tepat waktu. Kemudian, jadi siswa merasa keyakinan dari dirinya sendiri untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Bedanya, bisa dipahami? Bisa? Sepakat kita membuat keyakinan kelas kita? Sepakat kita membuat keyakinan kelas kita? Sepakat. Baik. Jadi caranya nanti Bapak bagikan semacam kertas ini kepada siswa semuanya. Nanti dibantu temannya yang membagikan. Nanti tulis masing-masing siswa apa keinginannya di kelas ini agar senang belajar, aman, nyaman, sehingga menghasilkan siswa-siswa yang sukses di masa depan. Ada pertanyaan? Sudah, kalau tidak silakan bagikan ya kertas ini. Ya, masing-masing temannya. Ya, silakan bagikan. Jadi nanti tulis apakah satu yang memiliki aturan ini, peraturan yang berbeda, ya atau dua atau banyak. Jadi setelah itu nanti mana yang selesai, silakan ditempelkan di depan. Ya, ditempelkan di depan di sini. Jadi dari yang ada pada kamu itu nanti kita jadikan dia kalimat-kalimat positif. Dari kalimat positif itu maka juga dia keyakinan kelas. Ya, kan? Ya, silakan. Ya, silakan tulis bagi yang mudah. Ya.
langsung saja ke depan. Ya. Apa yang menjadi pikiran kamu di kelas ini khusus belajar dengan Bapak? Kamu merasa senang, nyaman, ya. Sudah kan? Oke, sudah? Ya. Aturan yang di kelas kita atau tertib kita itu apa selama ini? Ingat saja. Tulis. Bagian sudah kita jawab. Ya. Ya, kasih ya. Dah? Ya. Kalau sudah, silakan ke depan, ke kanan. Sudah, sekarang, sekarang. Semuanya, sudah dapat belum? Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, sudah menampilkan dari apa yang ada dalam pikiran kamu dalam rangka membuat keyakinan kelas di 12 TKJ 2 ini. Ya, pertama ada katanya menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Kemudian berdoa sebelum PBN. Nah, ya. Berarti di sini ya kita buat berdoa sebelum PBN. Ya. PBN. Ya. Kemudian di sini dilarang membawa makanan ke kelas. Nah, ini dilarang membawa makanan ke kelas. Dilarang buang sampah pada tempatnya. Ya. Jadi di sini ya, kalimat dilarang ini kita jadikan buanglah sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian di sini ya dilarang bermain HP. Nah, ini dilarang main HP. Ya, di sini adalah ya. Kita jadikan di sini adalah disiplin. Ya. Jadi dalam PBM kita itu kalimat-kalimat dilarang itu adalah negatif, kita jadikan disiplin. Ya. Kemudian di sini dilarang berkata-kata kotor kepada guru. Ya. Termasuk di sini adalah
Ya. Apa tuh? Sopan santun. Baik, sopan santun. Nah, kemudian di sini lagi adalah tidak membuang sampah, sama juga tadi menjaga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas di sini adalah disiplin juga tambah tanggung jawab. Ya, tambah tanggung jawab. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini tidak memakai aksesoris. Maksud apa itu? Disiplin dan tanggung jawab juga kan? Ya. Kemudian apa lagi? Membersihkan ruangan kelas. Termasuk disiplin dan tanggung jawab juga. Ini dari sini, ya, dapat kita simpulkan dari usulan-usulan kamu semua ini, ya, pertama berdoa sebelum PDM, buanglah sampah pada tempatnya, disiplin dan tanggung jawab, kemudian sopan santun. Ya, satu lagi, kemudian berpakaian rapi termasuk disiplin. Ya. Kemudian tidak boleh makan saat pelajaran, termasuk harus disiplin juga. Ya, ini sini, inilah kita jadikan menjadi keyakinan kelas kita. Pertama, berdoa sebelum PDM. Ya, PDM dan membaca ayat pendek. Nah, ditambahkan dan membaca ayat pendek. Ya. Surat pendek. Yang kedua, disiplin. Ini buang sampah pada tempat ini kita masukkan jadi disiplin dan tanggung jawab. Ya, disiplin dan tanggung jawab. Ya, sedangkan yang ketiga, sopan, ya, santun. Ya. Karena kalau ditambahkan dengan 5S, 5S itu adalah ya, salam, sapa, namanya dulu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Sepakat tuh? Ya, jadi 5S, ya, salam, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Baik, inilah keyakinan kelas kita dalam rangka menerapkan budaya positif di kelas kita ini. Sepakat kita ini? Sepakat kita ini? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga masa akan datang siswa bapak semuanya merasakan bahwasanya belajar ini adalah untuk kita semua, sehingga kita menerapkan keyakinan kelas itu adalah dari hati kita sendiri. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang dapat kita terapkan dalam hidup kita. Baik, terima kasih banyak, dan mulai minggu besok ini sudah kita terapkan ketika belajar di Bapak dan termasuk belajar dengan guru-guru yang lain. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita buat tentang keyakinan kelas ini, maka diminta kepada semua siswa untuk menandatangani komitmen dari keyakinan kelas kita ini. Jadi Pak minta semuanya maju ke depan dan mulai berurut ya, dari depan ya.
tulis nama, kelasnya, tanda tangan. Jatuh berdoa. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Abelia Dendra dari 12 TKJ 2. Sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Inita Agustin. Saya dari 12 TKJ 2. Sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya dari kelas 12 TKJ 2. Sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali, disiplin. Sangat senang sekali menciptakan kesopanan dan kesantunan. Sangat senang sekali menciptakan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Ananda, di sini Ibu tidak bikin peraturan. Kenapa? Karena peraturan itu ada kata-kata negatif di dalamnya. Karena kalau peraturan harus ada sanksi, ada hukuman. Nah, oleh sebab itu Ibu tidak mau yang buat aturan itu, Ibu. Makanya Ananda yang membuat keyakinan belajar. Jadi di sini ada kata-kata positif. Ananda kalau melanggar ada sanksi di sana. Nah, itu yang kita hindari. Sekarang untuk buat keyakinan belajar ini dari Ananda. Oke, Pak, silakan dibagikan sama teman-temannya. Ya. Silakan. Ya, silakan ditempel di sini. Ananda satu kata aja. Setiap Ananda satu.
Satu kalimat aja, ya. Satu aja yang Ananda. Masing-masing nanti. Berselomong lah kan. Nampak lu apa? Jawab untuk kebersihan kelas. Disiplin. Itu visinya adalah beriman dan bertakwa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu sebelum belajar kita berdoa. Anda semuanya hasil dari kesepakatan kita bersama dalam kalimat positif yang Anda buat tadi, maka kita simpulkan yaitu keyakinan kelas kita. Dan kita adalah berdoa dan membaca surat pendek sebelum kegiatan PBM dimulai. Ya. Yang kedua yaitu disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah berpakaian rapi. Yang keempat menjaga kebersihan kelas. Yang kelima mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Nah, ini adalah Ananda yang buat, Ananda yang akan melakukannya. Jadi tidak ada istilahnya ini loh sanksi bagi yang tidak melakukannya, karena ini adalah komitmen. Ini adalah komitmen diri Ananda sendiri. Kalau Ananda yang melanggar, berarti Anda sendiri yang akan memberikan sanksi buat diri Ananda sendiri. Oke, paham? Terima kasih, dan insyaallah ini kita bisa jalankan bersama. Yang penting kita benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditandatangani ya. Buat nama dan kelas dan tanda tangan. Pada waktunya apa yang kita buat? Yaitu harus disiplin. Terus kalau kita seandainya tidak boleh, kalau tidak boleh dalam terlambat. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Lestari dari kelas 12 OTKP 1. Sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Mitri Effendi, 12 OTKP 1. Sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Dela Fitri dari 12 OTKP 1. Sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sangat senang sekali menciptakan sopan dan santun. Sekali menumbuhkan disiplin. Assalamualaikum Pak. Salam, silakan masuk. Iya Pak. Ya, itu. Tahukah Nuraini kenapa Bapak panggil? Tahu Pak, karena saya tidak mengumpulkan tugas yang sudah disampaikan. Oh, kok tidak dikumpulkan tugasnya nak? Padahal sudah 1 minggu Bapak sampaikan. Mohon maaf Pak, belum saya kumpulkan karena belum selesai saya kerjakan. Oh, begini Nuraini. Setiap orang pasti ada melakukan kesalahan. Tapi di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah. Cuma kenapa Nuraini tidak melakukan tugasnya? Karena beberapa hari ini saya membantu ibu sepulang sekolah untuk bekerja sampai malam hari Pak. Oh begitu ya? Kenapa Nuraini yang bekerja? Ada apa dengan ayah ibunya? Ibu saya sedang sakit Pak, jadi tidak bisa bekerja. Sedangkan ayah saya sudah 6 bulan tidak pulang dan mengirimkan uang. Oh, berapa orang Nuraini berdikkat? 3 orang Pak. Saya yang paling besar. 1 sekolah di SMP dan 1 lagi belum sekolah.
Bapak sangat bangga dengan Nur Aini ini telah membantu kedua orang tuanya dan menjadi tulang punggung keluarga. Bapak pun akan seperti itu. Tapi tahukah Nur Aini bahwa tugas itu harus dikerjakan, dikumpulkan? Ya Pak, saya tahu. Nah, Bapak tahu. Masih ingat nak Nur Aini keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas mana yang belum Nur Aini laksanakan? Tanggung jawab Pak. Nah, sekarang Nur Aini sudah tahu nih apa yang Nur Aini lakukan dalam masalah ini. Membagi waktu dengan baik kali ya Pak. Ya, sekarang Nur Aini bagaimana rencana ke depannya untuk membagi waktu dengan baik? Ya Pak, saya harus membagi waktu untuk belajar dan waktu untuk membantu orang tua Pak. Nah, itu ide yang sangat bagus Nur Aini. Kira-kira kapan dimulainya pekerjaan tersebut? Siap hari ini Pak. Alhamdulillah, bagus sekali. Nur Aini bertanggung jawab. Silakan kembali ke kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini dari kelas 11 TKJ 2 SMK 1 Lubuk Basung merasa senang dan lega sekali karena sudah menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zedri Formen yang telah membantu saya.